Hai teman-teman, kali ini aku akan bahas pros dan cons tentang tinggal di NZ. Singkat, aku bikin 4 pros dan 3 cons. Yang pertama, prosnya apa sih enaknya tinggal di NZ? Itu NZ tempatnya termasuk negara yang family friendly. Jadi tempat untuk membesarkan keluarga itu enak daripada orang single yang masih mau meniti karir awal-awal atau lulus kuliah mau mau menikmati hidup lajang mau jalan-jalan, apalagi bagi mereka yang suka party atau shopping. Itu NZ bukan tempatnya. Jadi makanya itu kenapa ada banyak Kiwis di sini. Mereka setelah lulus kuliah, ya cukup tren lah, cukup normal di sini. Mereka pengen pergi ke luar negeri, kayak misalkan ke UK. Mereka ada kerjasama. Jadi kalau nggak salah di bawah usia 30 atau ada limitnya usia sekian, itu pergi ke UK atau pergi paling nggak UK, mereka bisa kerja tanpa izin macam-macam karena ada kerjasama antara negara. Terus maka itu banyak kan mereka pergi meniti karir di sana untuk nyoba kerjaan pertama. Setelah itu waktu mereka usia nikah, banyak dari mereka kembali. Setelah mereka merasakan tinggal di luar negeri, oh ternyata seperti ini. Tapi untuk kehidupan, untuk berkeluarga, banyak mereka kembali karena ingin memberikan kesempatan untuk pengalaman yang sama bagi anak-anak mereka. Jadi itu sering kejadiannya seperti itu. Kenapa kok family friendly? Saya kasih contoh. Di sini ini poin kedua juga. Tempat rekreasi, tempat pemandangan, taman-taman di sini tuh sangat banyak. Dan jaraknya itu dekat-dekat. Jadi tinggal dimanapun, di wilayah manapun, di kota manapun, itu nggak jauh dengan yang namanya tempat rekreasi untuk keluarga. Bahkan di perumahan-perumahan itu mereka hampir selalu ada yang namanya reserve. Mereka jalan di kebunnya mereka yang relatif bersih, dan sekali lagi ya family friendly. Jadi banyak orang itu kalau liburan atau weekend nggak selalu ke mall. Mereka pergi ke taman, jalan-jalan, trekking, hiking. Itu hiburan yang sangat umum di sini. Ya lain banget, sangat-sangat berbeda kalau di Indonesia kan kemana mau pergi pasti ke mall, ya kan, makan pasti ke mall, nonton kemana. Kalau di sini mallnya ada tapi nggak, beda level sama Indonesia. Jadi di sini sangat cuman straightforward lah. Kita di mall, kalau di Indonesia kan harus bukan harus sih, seringnya pakai baju rapi, pakai baju yang gimana gitu kan, untuk sekalian sosial di sana, bertemu dengan teman, terus ngedit di sana dan banyak hal. Tapi kalau di sini, mungkin di banyak negara barat lainnya juga ya, bukan cuma di NZ. Cuman karena aku tinggalnya di NZ, aku ya cuma bisa bilang di NZ. Yang aku tahu, mereka lebih banyak aktivitas di luar, di outdoor daripada di indoor kayak di mall. Terus poin ketiga, prosnya apa? Work-life balance. Di sini pekerjaan itu nggak disuruh untuk ngelembur. Atau kan kalau di Asia tipikalnya semakin lama kita kerja, semakin kita dapat penghargaan kan. Di sini nggak. Jadi kalau kerja lembur-lembur terus, malah sebenarnya ada tanda tanya. Kenapa kok sampai kerja lembur? Berarti cara sistem kerjanya nggak betul. Kok sampai kerjanya lama, sampai kerja keras gitu, itu nggak disarankan. Justru kalau di kantor ya, waktu awal-awal kerja di sini, orang sampai heran, loh ngapain kamu kok lama di sini? Saya pulang. Dan yang ngomong tuh bosnya loh. Dan mereka work-life balance jadi di sini jadi kayak betul-betul membedakan. Kalau kamu kerja setelah selesai jam kerjanya pulang aja gitu.
Tapi bukan berarti itu jadi kaku kalau deadline nggak tuntas ketinggal, nggak selalu seperti itu. Ada beberapa exception. Namun tapi pada umumnya selalu work life balance-nya sangat bagus. Apalagi terus yang berikutnya peluang karir di NZ dibandingkan, ini kan aku di bidang IT, kerja di bidang IT, dibandingkan tempat aku di Indonesia dulu di Surabaya, jelas jauh lebih bagus di sini. Tapi kalau di Jakarta mungkin bagus juga Jakarta ya, ada banyak perusahaan besar IT-nya di sana, dan baru-baru kayak Gojek atau Tokopedia dan lain-lainnya itu perusahaan IT besar juga, dan perusahaan internasional juga kan lain-lainnya. Tapi kalau dibandingkan Surabaya jauh sekali, di sini jauh lebih bagus. Dan bidang karir lainnya juga sebenarnya bagus juga, misalkan di bidang terutama konstruksi di sini itu nggak ada matinya. Harga rumah di sini gila-gilaan. Terus jadi ya konstruksi ngebut. Jadi kalau kalian di bidang konstruksi atau mau cari kerjaan apa, coba bidang konstruksi di sini bisa dilirik. Nanti aku akan bikin episode khusus tentang pekerjaan. Tapi secara general peluang karir di sini nggak seburuk yang banyak orang kira. Kan banyak orang kira mungkin NZ cuman penghasil susu, penghasil ternak. Nggak juga. Terus sekarang cons-nya itu jadi 4 pros-nya. Family friendly, pemandangannya bagus-bagus dan deket-deket, nggak perlu travel jauh-jauh untuk dapat pandangan yang bagus, dan work life balance dan peluang karir yang bagus. Itu yang aku bisa pikirkan 4 main points. Terus sekarang cons-nya apa? Oke. Yang pertama, jelas jauh dari keluarga. Mungkin kalau kalian anak tunggal atau sudah nggak ada keluarga lagi di Indonesia, jadi ya nothing tulus ya kan. Tapi kalau kalian yang tinggal, yang nggak pernah keluar negeri, bahkan nggak pernah ngekos di luar kota kayak aku, pindah ke tempat yang jauh sendirian, jauh dari keluarga itu nggak gampang. Terutama di awal-awal tahun pertama itu penyesuaiannya lumayan berat. Dan yang kedua, tapi untungnya paling tidak ada teknologi internet, WhatsApp dan lain-lainnya sangat membantu. Dan apalagi harusnya sih kan memang nggak sama lah ya tatap muka sama lewat virtual. Tapi karena ini lagi COVID, video sekarang ini kan dibuat lagi COVID, pandemi COVID, jadi sangat terbatas atau sulit lah kalau mau pulang Indonesia. Semoga tahun ini semoga tahun ini sih bisa balik Indonesia. Terus yang kedua, tiket pulang mahal karena NZ relatif jauh dari tempat-tempat lainnya. Harga tiket dibanding Australia aja lebih mahal, sekitar 30%-an kalau dari Australia ke Indonesia. Jadi misalkan dari Auckland ke Jakarta itu umum tarif normalnya sekitar 1.000 atau 1.200 per orang. Kalau kalian satu orang oke. Tapi kalau keluarga tinggal dikalikan. Ya, jadi cukup mahal. Cons yang berikutnya makanan. Makanan ini di sini NZ ini nggak ada makanan khas. Makanan khas ada, itu punya orang Maori. Orang Maori, mereka makannya itu, aku sendiri cuma lihat, nggak pernah nyoba karena dari tampilannya nggak menarik sama sekali. Jadi makanannya cuma dipendam di dalam tanahnya itu dikasih api atau arang entah gimana, pokoknya panas, dimasak di dalam tanah. Jadi bentuknya kayak kukus-kukus saja, nggak ada seasoningnya, nggak ada banyak, cuman boring banget. Terus makanan di sini internasional, dan internasional pun itu katanya nggak ada yang betul-betul otentik, selalu disesuaikan dengan lidah sini.
kayak India misalkan. Makanan India ada banyak makanan India, tapi selalu disesuaikan sama daerah sini. Meksiko juga sama. Jadi nggak ada yang betul-betul authentic. Indonesia pun juga gitu. Ada beberapa restoran atau food court Indonesia, nggak enak. Kayak misalkan ya, nasi Padang. Ya kan, kepingin aku pengen nasi Padang. Ternyata nasi Padangnya itu kayak nasi campur. Nggak ada lombok hijaunya. Nggak ada, pokoknya hal-hal, banyak-banyak ingredients yang kalau orang Indonesia sih tahu, ini bukan nasi Padang, ini kayak nasi campur. Enak, oke, tapi itu bukan nasi Padang. Terus, ya, terutama itu. Mungkin ada juga yang aku barusan ingat tadi waktu ngomong tentang peluang karir, cons berikutnya itu harga rumah. Di sini rumah termasuk salah satu yang paling mahal di negara-negara lainnya, termasuk paling mahal di dunia. Jadi untuk kalau properti, ntar aku akan bikin cerita khusus tentang properti New Zealand. Ya, jadi itu kesimpulannya, pros and cons. Pro-nya yang tadi, family friendly, pemandangan, work life balance, peluang karir, dan cons-nya jauh dari keluarga, tiket pulang yang mahal, dan makanan. Oke, itu yang aku bisa pikirkan sekarang. Kalau kalian punya pertanyaan atau komen, silahkan tanya. Nanti aku coba jawab. Dan ya, oke, take care and bye-bye.